insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kebanggaan, kebahagiaan yang luar biasa buat saya bisa berada di sebuah lembaga pendidikan. Satu hembusan nafas ada dua, pendidikan agama dan juga pendidikan kebangsaan. Karena di tempat ini, sebagaimana dijelaskan tadi oleh Ibunda, tempat lahirnya, tempat besarnya salah seorang founding father, pendiri bangsa. Dan di tempat ini pula seorang muslimah bisa mengetahui hak-haknya sebagai seorang muslimah, yang pada waktu itu perempuan tidak boleh belajar agama. Kebetulan saya sedang menulis beberapa tahun yang lalu disertasi tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau ditentang oleh tokoh konservatif yang menolak pendidikan perempuan. Jadi ketika beliau membuka sekolah pesantren untuk perempuan, itu ditentang habis-habisan. Karena perempuan itu tidak boleh belajar. Dia hanya melahirkan anak, membesarkan anak, memasak. Setelah itu mati. Tak boleh lebih. Maka ditentanglah, ini terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran luar. Maka hari ini saya berada di sebuah lembaga yang 3 tahun lagi, tahun 2023, maka dia 1 abad lamanya. Bahkan Universitas Al-Azhar membuka Kulliyatul Banat, fakultas khusus untuk perempuan, itu setelah Syekh Azhar, Grand Syekh Azhar, bukan rektor. Azhar itu yang tertingginya bukan rektor, karena dia di sebuah lembaga, di dalam itu ada universitas dipimpin oleh rektor, tapi pimpinan tertingginya adalah Syekhul Azhar, Grand Syekh Azhar. Beliau baru punya ide untuk membuka Kulliyatul Banat, fakultas untuk perempuan, setelah datang berkunjung ke Diniyah Putri Padang Panjang. Allahu Akbar. Jadi kita berbangga hati bahwa terbukanya pintu setelah mereka melihat, oh ternyata perempuan bisa menjadi pelajar, menjadi orang terpandang. Itu semua adalah perjuangan amal jariah dari seorang perempuan, bukan perempuan biasa. Syekhah, syekh kalau laki-laki kita menyebutnya buya, alim ulama, tuan guru, kiai di Jawa. Tapi beliau diberi gelar syekhah, karena kalau laki-laki itu dengan perempuan bedanya ada tamar butoh di ujung. Ustadz, ustazah, muslim, muslimah, mukmin, mukminah, musib, musibah. Lalu kemudian diberilah dia gelar syekhah, karena kalau laki-laki syekh, asy-syekhul kabir, ulama besar. Kalau perempuan asy-syekhah, diberi gelar, dipanggil pangkal namanya syekhah, karena keilmuannya, karena kualitas akalnya. Lalu kemudian dalam aspek suku, dalam aspek penghormatan secara kebangsaan, Rangkayu. Kemudian pula barulah nama beliau Rahmah Al-Yunusiyah. Manusia ini kalau dia mati tinggal memilih. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Almarhumah sudah meninggalkan nama yang baik, sampai hari ini dikenang. Setiap orang yang belajar ke Al-Azhar Mesir, perempuan-perempuan belajar, pahalanya mengalir kepada beliau sebagai amal jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya sampai hari kiamat. Inilah royalti yang tak putus dengan kematian. Dan kalau ada orang menulis buku dapat royalti 15%, ini royaltinya 100%. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka walau sedikit pun. Maka ini menjadi motivasi buat saya pribadi untuk terus berkarya,
Nampaknya saya diundang untuk memberikan seminar ceramah bersama Al-Mukarram Ustadz Jel Fatullah, karena gambar kami berdua yang ada di sini. Tapi pada hakikatnya Al-Faqir Abdul Somad bukan menceramahi, bukan menggurui. Saya datang kemari dengan niat menuntut ilmu. Maka saya banyak dapat ilmu. Yang pertama, ilmu bahwa orang Al-Azhar yang datang kemari. Sedangkan kami, Ustadz Jel, Ustadz Kam, Ustadz Mahfuz, beserta Ustadz-Ustadz, kami yang datang ke Al-Azhar 4 tahun di sana. Itu pun pulang cuma dapat LC. Sementara almarhumah pergi sebentar saja, pulang mendapat gelar Syekhah. Syekh, berilmu, diakui keilmuannya. Oleh sebab itu maka ini pelajaran yang luar biasa. Lalu kemudian Abdul Somad, hari berganti musim berubah, kau akan mati menghadap Allah. Apa yang kau tinggalkan? Kau tinggalkan channel YouTube, hilang. Kau tinggalkan Instagram, 3 hari tak diupdate, orang lupa. Tapi kalau kau tinggalkan seperti yang ditinggalkan almarhumah, cobalah tengok berapa banyak santriwati, pelajar-pelajar yang menebarkan Islam sejauh mata memandang. Saya ceramah di Jambi, pulang dari ceramah diajak singgah ke sebuah lembaga pendidikan, santrinya lebih 1000 orang. Saya tanya, siapa pendirinya? Ternyata perempuan, anaknya direktur alumni Azhar, sahabat kami, sama-sama di Mesir. Ternyata pendirinya ibu. Ibu tamat mana dulu? Diniyah Putri. Tempat saya sekolah di kampung halaman saya, mereka perempuan yang luar biasa. Perempuan yang biasa hanya melahirkan anak. Perempuan yang luar biasa melahirkan anak bukan dari rahimnya, tapi dari otaknya, dari akal pikirannya. Yang lahir dari rahim akan keluar melahirkan anak lagi. Setelah itu melahirkan cucu cicit. Apa bedanya sama kucing? Oh, kasar sekali cakap Ustadz Abdul Somad. Bukan kata saya, kata ilmu mantik. Manusia ini haywanun natik. Haywan. Dokter apa tuh? Dokter haywan. Haywanun natik, yang pandai berbicara. Tapi ketika dia dengan akal pikirannya, makanya anak-anak yang lahir dari pikiran, ide-ide kreasi, maka disebut dia dengan banat fikri. Banat fikri artinya buah pikiran. Digunakan kata bint, banat. Ini buku-buku karya dia, banat fikri. Karena pikiran yang melahirkan karya-karya. Lahirlah sekolah, lahirlah madrasah, lahirlah pondok pesantren, lahirlah perjuangan yang luar biasa. Padahal waktu itu perempuan tidak boleh belajar, karena dianggap kalau sudah perempuan bisa tulis baca, perempuan nanti pintar, dia akan melawan suaminya, nanti dunia akan terbalik. Suaminya ngepel lantai, dia pergi shopping. Banyak suami-suami ketakutan, dan itu yang terjadi sekarang. Istri S1, S2, S3 disuruhnya anak dijaga suami. Abang, saya mau pergi arisan, jaga anak, pel lantai, masakkan bubur. Dah abang. Itu tidak akan terjadi bagi alumni Diniyah Putri. Kenapa? Karena mereka belajar hadis, innama huwa jannatuki wa naruki. Begitu pesan Nabi. Hai perempuan-perempuan, silakan kalian berkarir, silakan kalian jadi apapun. Innama huwa, suamimu, jannatuki, bisa jadi surgamu, wa naruki, bisa jadi neraka. Tapi sebagai perempuan dia mengerti haknya. Laki-laki tidak bisa menipu dia. Sekarang ada juga perempuan yang patuh sampai ditipu oleh laki-laki. Begitu dia menikah, suaminya berkata, mobilmu, warisanmu, kebunmu, kos-kosanmu, punyaku, surgamu di bawah tapak kakiku. Ini juga perempuan yang terlalu bodoh. Di mana perempuan ini dicerdaskan? Perempuan sudah dicerdaskan 1 abad kurang 3 tahun. 2023 peringatan 1 abad Diniyah Putri. Allahu Akbar. Perempuan tak bertakbir, laki-laki aja. Oh, tidak, bertakbir tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Lama saya ceramah, baru di Diniyah Putri inilah saya grogi. Saya tidak pernah merasa menceramahi ibu-ibu. Banyak saya ceramah macam-macam. Ada saya ceramah di komunitas bikers subuhan. Anak-anak muda yang pakai motor subuh saja. Zuhur tak ke masjid. Ada saya datang ke jamaah mantan petatu. Yang bertatu-tatu tobat. Ada pula pengajian hijabers. Yang sebelumnya tak pakai jilbab, sekarang sudah berjilbab. Kenapa ibu sekarang berjilbab? Sudah keriput. Ada pula pengajian namanya M3. M3 itu mak-mak milenial. Kalau seorang perempuan baik, suaminya jadi baik, anaknya jadi baik, menantunya jadi baik, cucunya jadi baik. Oleh sebab itu semua aliran-aliran sekarang merebut mak-mak. Dari mulai politik, ekonomi, semua merebut pasar segmen mak-mak. Politik, pilkada-pilkada, pasti yang didekati mak-mak. Mulailah pembagian surat Yasin, rebana, jilbab gratis. Tapi mak-mak ini cerdas. Berapa calon diambilnya semua jilbab. Mak-mak ini luar biasa. Grup-grup WhatsApp yang bisa mempengaruhi opini publik mak-mak. Kalau saya ceramah di 100 laki-laki, yang mendengar ceramah itu 50. Yang 50 lagi naik ke Sidratul Muntaha. Dari yang 50 itu yang bisa mengingat dengan baik 30. Dari yang 30 itu yang berani berbicara di rumah 20. Dari yang 20 itu yang didengar oleh orang di rumah tinggal 10. Maka ceramah 100 jadi 10. Tapi kalau saya ceramah di 100 perempuan, dia akan pulang ke rumah, dia ceritakan ke suaminya, suaminya patuh menjadi 200. Dia sampaikan ke anaknya, anaknya ikut menjadi 300. Dia sampaikan ke cucunya, cucunya ikut menjadi 350, karena sebagian belum punya anak. Betapa ekonomi juga begitu. Ekonomi pasti yang dipengaruhi perempuan. Bagaimana orang menjual panci, rice cooker, perempuan dipengaruhi. Bahkan beberapa laki-laki masuk penjara itu karena perempuan. Laki-laki tak perlu banyak aksesoris, tapi istrinya mengatakan, saya malu pergi undangan, gelangnya kecil sekali. Akhirnya mau tak mau karena gaji sedikit, korupsi. Ini ceramah tidak disetujui oleh Komisi Perlindungan Perempuan karena dianggap menyudutkan perempuan. Itu tidak terjadi pada alumni Diniyah Putri. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka sadar kebahagiaan mereka bukan pada emas berlian. Kebahagiaan mereka adalah ketika anak-anak mereka anak yang soleh dan solihah. Di mana mereka dididik untuk berpikir lurus seperti itu di Diniyah Putri. Maka kalau mau anak-anak perempuan kita menjadi selamat dunia akhirat, jangan lupa daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikutnya. Nah, itu videonya tinggal dipotong 1 menit, masukkan ke Instagram. Bisa juga kirim ke saya, nanti saya posting di akun channel YouTube Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf ke datuk-datuk alim ulama, jadi pandai, nenek mama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada mufti mazhab Syafi'i di kota Makkah Al-Mukarramah, namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengeluarkan fatwa bahwa membunuh Belanda itu hukumnya halal darah Belanda itu. Dan siapa yang mati membunuh Belanda, mati syahid. Maka fatwa itu dibawalah oleh jamaah haji pulang ke Nusantara. Disebut waktu itu belum Indonesia. Indonesia datang belakangan. Disebut dengan Nusa Antara. Nusa artinya pulau. Di atas benua Asia,
di bawah benua Australia. Antara Asia dengan Australia ada pulau-pulau, maka disebut dengan Nusa Antara, pulau yang berada di antara dua benua. Nah, itu untuk menjawab anak kita. Jangan nanti anak kita nanya, nama kita Nusantara ya, Ma? Ya, artinya apa? Memang udah begitu dari dulu. Nusantara. Lalu kemudian belakangan barulah muncul istilah Indonesia. Indo diambil dari kata Hindu. Ada nama sungai, Sungai Hindu. Itulah jadi agama Hindu sekaligus nama negeri, Hindia. Makanya orang Belanda menyebut VOC Hindia Belanda. India itu letaknya di atas. Di bawah India ini ada pulau-pulau. Pulau-pulau itu disebut Nesia, Nusa. Pulau-pulau yang berada di bawah India, India, Hindu, Nesia, pulau-pulau. Itulah dia disebut pulau-pulau yang berada di balik India. Orang Arab menyebutnya Al-Juzur Al-Hindiyah, pulau-pulau India. VOC menyebutnya Hindia Belanda. Dibuang Belandanya karena sudah pulang, maka disebut dengan Indonesia. Kita tidak membawa Minangkabau. Walaupun pejuang-pejuang kita, para ulama, pejuang dari Minangkabau, tapi kita kesampingkan keegoan kita. Kita tidak membawa Jawa, tidak membawa Melayu, tapi yang dibawa adalah Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Walaupun makanannya tetap rumah makan Padang. Dimanapun kita pergi. Oleh sebab itu maka Indonesia adalah kesepakatan sekelompok umat berada dari mulai ujung Pulau Sumatera, Aceh sampai Papua dengan kekayaan aneka ragam suku, bangsa, agama dan bahasa. Tapi jangan diskreditkan ini pejuang-pejuang dulu. Sebagiannya sudah diceritakan oleh Ibunda tadi, bagaimana rumah itu adalah rumah seorang saudagar muslim Arab. Sekarang kan kalau kita baca di medsos ini ejek mengejek seolah-olah Arab dijatuhkan. Padahal Nabi Muhammad SAW orang Arab. Gimana kita mau sholat tidak pakai bahasa Arab? Allah nan gadang bana. Mana bisa? Oleh sebab itu maka saya bukan mau menaikkan, mau menjatuhkan Arab, tapi ini fakta dan data. Bagaimana tadi Ibunda menyebutkan pencipta lagu kebangsaan Indonesia dengan paskibrakanya, dengan benderanya, dengan rumahnya. Itu semua adalah para habaib, pejuang-pejuang. Fatwa yang menghalalkan darah Belanda datang dari tanah suci Makkah, dibawa oleh jamaah haji. Berteriaklah mereka untuk mengusir Belanda, Jepang penjajah waktu itu. Teriakan mereka adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar yang mereka teriakkan itulah yang membuat Belanda pontang-panting. Pulang mereka ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Jepang pun pulang. Ketinggalan satu di Bukit Tinggi, Lubang Japang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah ini halaka mar'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya, sejarahnya, bagaimana kehebatan perjuangannya. Oleh sebab itu ulama-ulama kita dulu mengajarkan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air ini bagian dari iman. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, tanah airnya, maka dia akan mati syahid. Tapi orang Belanda mengatakan siapa yang mati meninggalkan hartanya, dia gila. Islam mengatakan siapa yang mati membela harta bendanya, mati syahid. Akhirnya dibuatkanlah rumah sakit gila, dibuat di Pulau Sabang, sampai sekarang masih ada. Semua orang Aceh yang berjuang melawan Belanda, rela untuk mati karena mau masuk surga, dikatakan oleh Snok Horgronying sebagai orang gila. Maka pejuang-pejuang itu dipenjarakan. Dianggap Islam ini adalah brainwash, brain otak, wash cuci, brainwash cuci otak. Brainwash itu bukan laundry.